Berakhirnya sepak bola zombie Korsel. Yordania tak kenal rasa takut lawan Korsel. Pochettino geram Chelsea selalu disudutkan, bawa-bawa Liverpool. Bek Tottenham torehkan pemain tercepat di Liga Inggris. Belum ada kontrak baru, masa depan Giroud di Milan abu-abu. Kabar bola hari ini, tidak ada lagi comeback dari timnas Korea Selatan. Sepak bola zombie, Taeguk Warriors akhirnya dihentikan timnas Yordania. Secara kualitas pemain, Korsel berada jauh di atas Yordania yang cuma punya satu pemain yang merumput di Eropa, yakni Moussa Al-Ta'amari. Tapi, Korsel tidak bisa membuktikan status tersebut. Yang ada Korsel malah ditekan Yordania sepanjang pertandingan dan tak bisa menciptakan satu pun shot on target. Korsel akhirnya kalah dengan skor 0-2 setelah dibobol Yazan Al-Naimat dan Al-Ta'amari di babak kedua. Tidak ada lagi semangat juang seperti yang ditunjukkan di laga-laga sebelumnya dan membuat mereka dijuluki sepak bola zombie. Sebab Korsel selalu bisa lolos dari lubang jarum sebelum akhirnya terhenti di semifinal. Dimulai dari laga lawan Yordania di matchday kedua fase grup, Korsel selalu bangkit dari ketertinggalan dan mencetak gol injury time, termasuk kala menyingkirkan Arab Saudi di babak 16 besar dan Australia di perempat final. Pelatih Korsel Jurgen Klinsmann tidak mau mencari-cari alasan dan memuji performa apik Yordania, yang dianggapnya pantas lolos ke final. Tentu saja kami kecewa. Kami punya misi besar lolos ke final, tapi Yordania pantas menang, mereka pantas berada di final, ujar Klinsmann. Mereka lebih agresif, mereka hampir selalu memenangi duel 1 lawan 1, dan itu membuat mereka lebih baik. Kabar bola hari ini. Timnas Yordania memang masih selevel di bawah timnas Korea Selatan. Tapi, Yordania tak mengenal rasa takut dan Taeguk Warriors didepak di semifinal Piala Asia 2023. Dari peringkat FIFA, Korsel ada di posisi ke-27 sementara Yordania cuma ada di urutan ke-87. Meski demikian, hal itu tidak bikin Yordania ciut nyalitnya ketika harus berhadapan dengan Korsel di semifinal Piala Asia, fase yang tidak pernah dijejaki mereka sebelumnya. Dengan semangat juang tinggi, Yordania mampu menaklukkan Korsel yang merupakan raksasa Asia. Bahkan pada pertemuan pertama di fase grup pun, Korsel cuma bisa berimbang 2-2 karena gol bunuh diri di penghujung laga. Para pemain tampil luar biasa. Faktor penting di laga ini adalah kami tidak takut sama sekali dengan Korea Selatan, ujar pelatih Yordania Hussein Amouta. Apalagi melihat catatan mereka beberapa laga terakhir, mereka banyak kebobolan dan kami tahu kami bisa bikin gol ke gawang mereka. Itulah titik baliknya. Kabar bola hari ini. Mauricio Pochettino geram dengan pemberitaan negatif terkait Chelsea. Manajer The Blues itu merujuk kekalahan yang didapat Liverpool melawan Arsenal. Chelsea lagi jadi sorotan belakangan ini. London Biru gagal menang dalam 3 laga terakhirnya di semua kompetisi. Dari 3 laga itu, Chelsea kalah 2 kali dan sekali imbang. Kekalahan didapat kala bersua Liverpool, 1-4, dan Wolverhampton Wanderers, 2-4, di Liga Inggris. Hasil-hasil buruk Chelsea juga merembet ke Mauricio Pochettino. Juru taktik Argentina itu banyak disebut bakal kena depak dari Stamford Bridge dalam waktu dekat. Pochettino angkat bicara terkait hasil-hasil negatif Chelsea. Dia balik menyerang awak media yang disebutnya kerap menyudutkan The Blues. Ketika ekspektasi berbeda dengan kenyataan, itu sangat sulit. Di saat kami kalah dari Liverpool, itu dibilang kegagalan besar, Chelsea sangat buruk, kata Mauricio Pochettino. Ketika Liverpool kalah dari Arsenal, saya tidak mendengar apapun, padahal hasilnya serupa, jelasnya. Kabar bola hari ini. Bek Tottenham Hotspur, Mickey van de Ven tercatat sebagai pemain tercepat di Premier League. Ia mampu berlari dengan kecepatan 37,38 km per jam. Mickey van de Ven menorehkan rekor sebagai pemain tercepat di Premier League dalam laga Tottenham vs Everton akhir pekan lalu. Dikutip dari Squawka, ia memecahkan rekor pemain tercepat yang sebelumnya dipegang oleh pemain Manchester City Kyle Walker. Selain punya kecepatan, Van de Ven punya postur yang sangat baik. Hal ini tentu sangat menunjang dirinya saat melakukan duel. Van de Ven telah tampil dalam 14 laga di Liga Inggris. Ia selalu jadi pilihan utama manajer Tottenham, Ange Postecoglou jika fit. Van de Ven hanya absen akibat cedera hamstring di musim ini. Kabar bola hari ini. Kontrak Olivier Giroud di AC Milan berakhir musim panas ini. Belum ada pembicaraan perpanjangan kerjasama di antara dua pihak.
Agen Giroud, Vincenzo Morabito, menyebut kliennya masih menunggu kontrak baru dari AC Milan. Masa depan, saya pikir akhir musim ini akan menjadi penentu. Dia baik-baik saja di Milan, tapi dia juga harus mempertimbangkan keluarganya, kata Morabito. Dia pernah menolak uang Arab karena dia tidak terlalu mementingkan uang dan karena dia punya hubungan penting dengan hasil. Namun saya pikir kita mesti menunggu dan sementara itu dia akan memberikan segalanya buat Milan, sambungnya. Giroud adalah salah satu dari sedikit penyerang yang mampu menjaga tim tetap di level tertinggi. Dia memiliki penempatan permainan bola-bola atas yang penting. Saya yakin dia sangat menentukan dalam memenangkan Scudetto, Morabito menuturkan.